terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jibni ilman warzuqni rahman bi rahmatika ya Ardiansyah kemana? Sakit. Terus ada Fatih kemana? Sakit. Ya, ada lagi anak-anakku yang soleh-solehah. Minggu kemarin kita belajar materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang ibadah haji. Coba apa yang dimaksud dengan haji menurut bahasa? Haji menurut bahasa ada yang masih ingat? Ya, apa? Menyengaja atau menuju. Haji menurut bahasa adalah menyengaja. Ibu mau bertanya kepada Sakila, apa yang dimaksud dengan haji menurut istilah? Haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu serta secara tertib. Iya, tepuk tangan untuk hari ini. Sebelum Ibu masuk ke pemaparan materi, kita simak dulu. Nih, Ibu ada video, silakan kalian simak. Kemudian nanti silakan catat poin pentingnya di buku tulis. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih dalam soal halal thayyibah berkah produk halal di bulan istimewa ini sudah hadir tamu istimewa kita pagi ini, Bapak Iksan. Puasa Pak Iksan tentunya sama-sama mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Pak Iksan ini berbicara tentang mana halal dan mana haram. Sebenarnya bagaimana sih kita membedakan makanan dan mana halal atau haram sesuai syariat? Ya, ini saya kira penting sekali di bulan Ramadan ini kita berbicara makanan dan minuman halal atau produk halal ya. Sebagaimana di dalam Nas Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya seruan untuk mempergunakan produk halal di antara makanan, minuman, obat, kosmetika, bangunan. Itu bukan hanya untuk umat Islam tetapi untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas. Nah, ini ketahui maksud bahwa di dalam makanan halal itu bukan hanya sehat atau higienitas tetapi Tadi yang Ibu perlihatkan nih, kira-kira menurut pemahaman kalian video terkait tentang apa? Tentang makanan halal. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang makanan, minuman yang halal menurut aturan Islam. Sebelum Ibu melanjutkan, ada yang mau bertanya dulu nggak terkait tadi dari video yang Ibu perlihatkan? Ada yang mau bertanya dulu? Ada, silakan. Mengapa kita perlu mengetahui ketentuan makanan yang halal? Mengapa kita harus mengetahui ketentuan makanan yang halal? Kira-kira nih, dari yang kalian sebelum jawab nih, ada yang mau menjawab dulu tidak? Silakan, Damar. Karena dengan kita mengetahui makanan halal, kita akan mendekat dengan Allah. Mendekatkan diri kita dengan Allah. Betul sekali. Sekarang kita membahas tentang makanan dan minuman halal dalam Islam. Tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah ketika nanti dalam tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu menganalisis ketentuan makanan minuman halal dengan benar. Yang kedua, menyimpulkan ketentuan makanan minuman halal dengan baik. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis makanan minuman halal dengan benar. Jadi itu nanti kita akan bahas 3 poin itu pada hari ini. Ya, itulah tadi tujuan pembelajaran kita hari ini.
berbeda-beda. Nanti kalian amati, kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Nanti setelah itu kalian akan mempresentasikannya di depan. Ya, nanti boleh. Nah, sebelumnya, Ibu mau memperlihatkan dulu nih. Ada beberapa gambar. Silakan. Coba dilihat gambar apa ya ini? Makanan. Hah? Macam-macam makanan. Dilihat makanannya kira-kira halal atau haram ya? Halal. Hah? Halal. Coba kalau ini? Halal. Ini juga termasuk makanan? Halal. Kalau ini? Halal. Apa ini halal teh? Minuman. Minuman ya. Hah? Nah, kalau ini? Minuman. Jus. Apa lagi? Halal juga sama. Coba dilihat gambar yang pertama. Ibu mau bertanya. Yuda, dilihat Yud. Kira-kira nih dalam makanan yang digambarkan di sini, ini kan halal. Kira-kira dari gambar ini ada tidak halal tapi tidak baik? Ada tidak? Baik. Selanjutnya, nah ini mah sudah pasti ya makanannya halal karena memang dianjurkan oleh Rasulullah. Coba ini dilihat gambar minuman. Minumannya halal tidak? Halal. Halal. Kira-kira dari gambar minuman ini yang kalian sebut halal, ini makanannya baik atau tidak? Tidak. Tidak. Coba kenapa tidak baik? Kira-kira kenapa tidak baik? Karena minuman tersebut ada minuman yang terbuat dari bahan pengawet. Nah, karena minumannya ada bahan pengawetnya. Kenapa tidak baik? Karena biasanya kalau minuman yang ada bahan pengawetnya itu dalam jangka panjang bisa menjadikan tubuh kita tidak menerima atau bisa jadi nanti akan menjadikan tubuh kita berpenyakit. Selanjutnya gambar ini gambar jus boleh. Jadi baik insya Allah ya minumannya halal dan juga baik. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan dasar hukum makanan dan minuman halal. Silakan kalian simak. Kemudian kalau ada yang perlu poin penting boleh kalian tulis. Kata halal berasal dari bahasa Arab yaitu halal yang artinya disahkan, diizinkan, dibolehkan. Kemudian menurut istilah makanan dan minuman halal adalah makanan minuman yang boleh dimakan atau dikonsumsi menurut syarat. Syarat itu menurut aturan Islam. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah makanan yang ada di bumi ini halalan thayyiban, makanan yang halal, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Ini dalil yang pertama menjelaskan tentang dasar hukum makanan yang halal. Kemudian yang bawah dalil yang kedua ini menjelaskan tentang dasar hukum minuman yang halal. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirukum bih. Yang artinya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pengertian halal itu apa, makanan halal haram itu apa, dan dalilnya. Selanjutnya ada jenis makanan yang halal. Jenisnya apa? Yang pertama, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makanan yang tidak diharamkan berarti halal. Contohnya misalkan tadi apa contohnya? Jus, apa lagi? Buah-buahan, apa lagi? Apa lagi? Ya, makanan contohnya apa kalau makanan halal? Contoh makanan halal apa? Ayo. Nasi, apa lagi? Sayuran, dan banyak lagi. Yang selanjutnya, semua makanan yang baik, tidak kotor, tidak menjijikan. Makanannya baik, tidak kotor, tidak menjijikan. Kadang-kadang ada yang makanan itu menjijikan di sebagian daerah, tapi dimakan juga.
Kalau kita berprasangka bahwa hal tersebut adalah menjijikkan, maka tidak boleh hukum menjadi haram. Walaupun menurut pendapat mereka atau menurut sebagian dari mereka yang makan halal. Tapi kalau kita sudah mengakui bahwa itu menjijikkan, contoh misalkan kayak kejadian kita sebenarnya, contohnya seperti makanan seperti ulat sagu ya. Pernah dengar ulat sagu? Ulat sagu yang dimakan mentah-mentah. Kalau menurut kita itu jijik, walaupun kata mereka itu halal, tetap aja hukumnya adalah haram. Jadi jenisnya adalah yang baik, tidak kotor, tidak menjijikkan. Poin yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi madarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, tidak merusak akal, tidak merusak moral, serta tidak merusak akidah. Tidak memberi madarat. Contoh, seumpamanya ada makanan halal tapi dia memberikan madarat, misalkan dalam jangka panjang memberikan madarat, maka itu jangan dimakan. Jangan dimakan. Contohnya seperti tadi, makanan cepat saji, minuman cepat saji, gitu ya, makanan yang praktis yang kita beli misalkan. Seperti tadi minuman, kalau minuman tadi minuman yang praktis yang tinggal seduh misalkan. Itu kan kalau dalam jangka panjang, karena tadi kata Sakila itu betul ya, ada pengawetnya Bu. Nah itu kan kalau ada pengawet dalam jangka panjang takutnya berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, tidak membahayakan kesehatan, tidak merusak akal. Contoh ada minuman atau ada makanan yang merusak akal. Contohnya apa? Arak, bir, betul. Apalagi minuman keras. Kalau makanan apa sih makanan yang berbahaya kira-kira? Ada tidak makanan yang berbahaya? Nasi. Nah, makanan yang berbahaya apa? Makanan yang tadi yang kadaluarsa. Bisa itu halal, makanannya halal. Tapi karena memang sudah kadaluarsa, maka bisa berubah menjadi berbahaya. Selanjutnya tidak merusak moral, tidak merusak akidah. Seperti tadi ya, minuman, arak itu ketika diminum selain haram, dia itu merusak akhlak, merusak moral, merusak akidah seseorang. Selanjutnya, jenis minuman yang halal. Jenis minuman yang halal semua jenis air dan cairan tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik dari segi jasmani, akal, jiwa maupun akidah. Tadi ya contohnya haram. Air atau cairan yang tidak memabukkan. Kemudian air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci lain yang terkena najis. Hati-hati nih, bendanya mah suci tiba-tiba terkena najis. Contoh air putih yang terkena kotoran. Misalkan air putih di gelas, kemudian kemasukan tai cicak misalkan, itu kan asalnya suci, kemasukan najis, maka menjadi luka najis. Tidak boleh itu dimakan, diminum, ya, tidak boleh diminum. Selanjutnya air atau cairan yang suci didapatkan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Caranya juga harus betul. Kalau kita mau minum, mau makan, itu caranya harus betul. Cara mendapatkannya juga harus betul. Bukan hanya barangnya saja yang harus halal, tapi cara mendapatkannya juga harus halal. Dan juga prosesnya juga harus halal. Manfaat makanan dan minuman yang halal. Ada manfaatnya nih. Nanti kalian kalau sudah tahu makanan halal dan minuman halal, ada manfaatnya ternyata. Manfaatnya yang pertama adalah menyehatkan badan, memelihara diri dari sumber penyakit. Kalau tadi kan ada yang makanan halal tapi tidak baik, maka harus dihindari karena bisa jadi merusak pada tubuh kita. Kemudian yang kedua, menyebabkan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau badan kita memakan minuman yang halal, maka ibadah kita juga akan baik, diterima oleh Allah. Selanjutnya dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Secara tidak langsung ya, kalau makanan halal, minuman halal, pasti terhindar dari dosa-dosa. Berbeda dengan apa yang kita makan tidak halal atau haram, atau minuman yang kita minum itu haram, pasti akan berdosa. Haram berarti dosa, halal berarti tidak berdosa. Yang selanjutnya termasuk golongan orang yang soleh dan mulia. Semoga kita semua dapat menjadikan pembelajaran kita hari ini itu menjadi
termasuk golongan orang yang soleh dan mulia. Nanti dapat di rumah kalian amalkan bahwa oh ternyata makanan itu ada yang halal, ada yang haram. Minuman itu ada yang halal, ada yang haram. Nah, kalian sudah tahu makanan yang halal itu harus makanan yang baik. Makanan yang halal itu selain baik, makanan yang halal itu juga harus thayyib. Kemudian ada makanan yang halal tapi tidak baik, maka kalian harus bisa membedakannya. Ya itulah tadi pemaparan tentang makanan minuman halal dalam Islam. Sekarang kita akan berdiskusi, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu akan memberikan materi yang berbeda kepada tiap kelompok. Ini kelompok 1 silakan berempat ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan dibaca-baca. Ini materinya. Ya, bisa berbarengan. Dibaca dulu. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan ke Ibu ya. Itu tadi sudah dapat ya handoutnya dari Ibu. Judulnya kan berbeda-beda nih. Kalian diskusi dengan kelompok kalian. Kelompok 1 tentang apa materinya? Perintah dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Kelompok 2? Cara memilih makanan yang halal. Kelompok 3? Memilih makanan dan minuman halal dalam Islam. Memilih. Nah, nanti silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ibu beri waktu. Nanti setelah diskusi selesai, nanti kan ketika dituliskan poin-poin pentingnya apa, kemudian nanti presentasikan. Boleh diwakili oleh ketua kelompoknya saja. Jadi satu orang nanti yang mempresentasikan kepada ya. Ada pertanyaan? Nah, tidak ada. Baik, silakan ditunjukkan. Sudah selesai? Sudah. Baiklah, sekarang tinggal presentasi ketua kelompok masing-masing. Silakan kelompok 1 untuk maju. Yang lain silakan didengarkan. Yang lain didengarkan. Tani. Ya. Perintah dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Perintah dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang halal berlaku sehingga akhir hayat seperti yang bermaksud dalam pengenalan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi bagi dari apa yang dapat di bumi. Sebagai orang muslim di zaman sekarang patut menumbuh rasa keingintahuan dan kehati-hatian dalam mengonsumsi sesuatu. Apakah makanan dan minuman yang berkonsumsi sudah halal baik dari segi materi dan bahan atau utama yang digunakan, zat yang mengandung di dalamnya, serta cara memproses dan memperolehnya. Semakin hari tentu semakin banyak jenis makanan dan minuman yang bisa kita nikmati baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Tampilan yang menarik, rasa yang beragam, bertambah berbagai iklan dan ulasan dari berbagai media dan influencer turut membuat ditambah berbagai iklan dan ulasan dari berbagai media dan membuat semakin penasaran akan sebuah tindakan. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Memilih makanan dan minuman halal dalam Islam. Semakin hari semakin banyak ragam jenis makanan dan minuman baik dari segi tampilan, bentuk, rasa, hingga tampilan penyajian juga turut memengaruhi kenikmatan di dalamnya. Berbagai tren masa kini macam-macam makanan dan minuman ikut serta menawarkan dan mewarnai kebutuhan dasar yang satu ini.
Selain sebagai sebuah kebutuhan dasar untuk hidup, makanan dan minuman juga merupakan salah satu bentuk kenikmatan yang telah diberikan dan patut untuk kita syukuri setiap harinya. Makanan dan minuman yang kita konsumsi sama seperti pedang bermata dua. Satu sisi bisa menjadi sumber energi serta kekuatan untuk menjalani hari dan satu sisi yang lainnya bisa menjadi sumber penyakit bagi tubuh kita jika kita tidak memilah dan memilihnya dengan baik dan benar. Dalam ajaran Islam sendiri, mengonsumsi makanan dan minuman telah diatur secara detail sebagaimana yang telah tertuang dalam Al-Quran dan hadis, baik dari halal dan haramnya hingga ada tata cara makan serta minum yang baik sesuai syariat Islam. Terima kasih kelompok 3. Tadi presentasi dari tiap-tiap kelompok yang telah menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Ya, terima kasih untuk semuanya. Yang tadi dijelaskan tiap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berkaitan dengan makanan minuman yang halal. Jadi kalau makanan minuman yang halal itu berarti harus yang halal dan baik. Kemudian harus tadi apa? Kalau banyak iklan itu harus tahu dulu nih iklan makanannya kira-kira ada bermanfaat atau tidak bagi tubuh. Ada dilihat dulu komposisinya. Terus dilihat lagi apa? Ada BPOM-nya atau tidak. Kemudian ada label halal MUI-nya atau tidak, nanti itu harus kalian seleksi ketika kalian akan memilih makanan atau minuman yang halal. Ya, itulah tadi pemaparan tentang makanan minuman halal. Nah, sekarang sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira nih masih ingat atau tidak tadi penyampaian yang Ibu sampaikan? Coba apa yang dimaksud dengan halal? Diizinkan, diperbolehkan, dan disahkan. Kata halal dalam bahasa Arab artinya halal yang artinya diizinkan, diperbolehkan, disahkan. Coba sekarang sebutkan ayat atau dasar hukum yang menerangkan tentang makanan yang halal. Ulang surah Al-Baqarah ayat 128. Kalau yang menerangkan tentang minuman yang halal, Ulang surah Al-Anfal ayat 11. coba sekarang Ibu mau bertanya kepada Raditya, apa sih yang disebut dengan makanan dan minuman yang halal? Ya? Makanan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan atau dikonsumsi menurut syarat. Menurut syarat, bukan syarat ya, menurut syarat. Itu apa tadi kata Ibu? Menurut syarat. Menurut aturan Islam. Atau dalam Islam syarat itu ya. Coba apa pertanyaan selanjutnya kepada Nurul. Coba sebutkan syarat apa saja nih, syarat makanan yang boleh dimakan oleh seorang muslim. Harus halal, harus halal zatnya, halal cara mengelolanya, halal proses atau pengolahannya. Jadi ada 3 poin. Halal zatnya. Halal zatnya tuh halal asal bendanya. Yang kedua harus halal cara memperolehnya. Memperoleh juga harus halal caranya. Kemudian yang ketiga harus halal prosesnya. Kalau makanan itu prosesnya itu harus halal. Proses pembuatannya, bahan-bahannya ya. Kalau zat itu kan bahan berarti. Kemudian memperoleh bahannya dari mana itu juga sama harus halal. Selanjutnya ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada Ibu lagi yang nanya berarti. Pertanyaan terakhir. Coba Sepila, kira-kira nih makanan yang kadaluarsa boleh tidak kita makan? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena bisa jadi nutrisi pada makanan tersebut berkurang dan takutnya nanti keracunan. Nah, jadi tadi asalnya mah halal, baik. Kalau karena akibat kadaluarsa bisa jadi nutrisi dari makanannya menjadi hilang dan kemudian malah nanti akan menjadikan darurat untuk badan kita. Bukan darurat, menjadikan madarat untuk badan kita, jadi penyakit dan lain sebagainya. Itulah tadi pemaparan tentang materi
tugasnya tiap kelompok, yaitu membuat iklan. Ini tugas untuk di rumah, tugas membuat iklan atau slogan. Nah, dikumpulkannya yaitu minggu depan. Jangan lupa tugasnya untuk dikumpulkan. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang haram. Sebelum pulang silakan dirapikan dulu buku tulisnya. Nanti buku paketnya kalian kembalikan lagi ke perpustakaan kalau seumpamanya sudah selesai digunakan. Silakan untuk ketua kelas disiapkan. Bisa itu ikra'u doa pada ta'alum.